Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau kasih pembahasan tentang beberapa hal yang terkait dengan gaya, dan ini sifatnya lebih ke materi tambahan atau pengayaan gitu. Tapi kenapa kok perlu saya sampaikan? Karena saya menjumpai di beberapa tempat terjadi adanya miskonsepsi tentang hal ini di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan murid sekolah gitu. Dan ini pembahasannya ke hal yang sebenarnya sederhana, cuman mungkin fokus kita atau perhatian kita tidak jeli ke situ sehingga terjadi miskonsepsi itu. Dan oleh karena itu saya rasa saya perlu memberikan pelurusan ya atau pandangan saya melalui video ini. Oke. Kita akan berbicara mengenai gaya dan itu berarti terkait dengan hukum Newton. Saya akan tuliskan hukum 2 Newton di sini. F sama dengan ma. Ini persamaan yang sangat familiar sudah di kita ya, kita semuanya sudah hafal gitu. F sama dengan ma. Saya ajak mencermati persamaan ini. Pada persamaan ini, kalau ada benda bermassa m ya, dikenai gaya F, maka benda bermassa m tadi akan mengalami percepatan a ini ya, mengalami percepatan a. Dari persamaan ini kita melihat bahwa syarat benda tadi bisa dikenai gaya sehingga muncul percepatan a adalah harus ada m, jelas ya, harus ada m atau benda itu harus bermassa. Kalau benda itu tidak bermassa, misalnya m-nya itu 0 ya, katakanlah ini itu 0. Kalau m-nya 0 berarti kalau m-nya 0, maka a kali berapapun 0, terus ini gimana? Berarti ruas kanan ini akan menjadi 0 gitu ya, akan menjadi vektor 0. Kemudian yang kiri tidak bisa enggak f-nya itu harus 0. Oke ya, f-nya harus 0. Sehingga vektor 0 sama dengan vektor 0 dan a-nya berapa? Jadi tak tentu ya, jadi sembarang kan. Dan ini intinya begini, yang mau saya sampaikan adalah, saya hapus lagi ya. Hukum ini nggak berlaku kalau m-nya itu 0. Mas ya. Jadi untuk benda-benda yang masanya 0, dia tidak bisa dikenai gaya gitu. Gampangnya ngomong gitu. Contohnya apa? Benda yang tidak punya massa itu. Contohnya adalah cahaya. Jadi cahaya itu tidak bisa dikenai gaya. Ya, cahaya tidak bisa dikenai gaya. Kenapa? Karena dia tidak bermassa. Oke. Cahaya bisa nggak dikenai gravitasi? Ini pembahasannya agak keluar sedikit. Saya ajak untuk membahas yang agak jauh sedikit. Cahaya bisa nggak dikenai gravitasi? Kalau gravitasi itu kita anggap sebagai gaya, logikanya ya, konsekuensi logisnya adalah dia tadi gimana tuh? Kalau gravitasi kita anggap sebagai gaya, konsekuensi logisnya adalah cahaya tidak bisa dikenai oleh gaya gravitasi tadi. Kalau gravitasi adalah gaya, ya. Artinya kecepatan cahaya juga tidak akan bisa diubah oleh gravitasi. Oke. Tapi ada beberapa pengamatan itu ya, ada beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa cahaya ternyata juga terpengaruh oleh gravitasi. Itu bukan kok kemudian disimpulkan cahaya menjadi bermassa, tetapi gravitasi ternyata dianggap bukan gaya. Itu kalau di fisika modern yang tentang relativitas ya. Tapi saya nggak akan membahas jauh ke sana sebenarnya. Saya lebih fokus untuk membicarakan bahwa gaya itu akan bekerja pada suatu benda kalau benda itu bermassa. Dan itu sebenarnya adalah definisi massa ya. Jadi adanya definisi massa, muncul definisi massa, itu awalnya ya terkait dengan gaya itu. Artinya kalau dia kecepatannya mudah diubah oleh gaya, maka masanya kecil. Gitu. Kemudian kalau dia eh, benda itu tadi dikenai gaya, tapi kok sulit diubah kecepatannya, bisa tapi sulit, gitu ya. Itu berarti benda itu masanya besar. Jadi definisi massa itu adalah bilangan ya, yang atau besaran yang menandakan kemalasan benda untuk mengubah keadaannya. Semakin dia malas mengubah keadaannya, akhirnya susah diubah kecepatannya. Berarti dia masanya besar. Dan itu disebut sebagai massa inersial. Nanti ada definisi massa yang lain, yaitu massa gravitasi. Jadi massa itu awalnya gitu, konsep massa itu. Kayak kembali ke sana tadi bahwa kita boleh menganggap itu ya, massa didefinisikan dengan cara itu, tapi kita juga bisa mengatakan gini, pokoknya benda itu bisa bekerja, gaya itu bisa bekerja pada suatu benda kalau benda itu bermassa. Kalau tidak bermassa, tidak bisa. Nah, ini akan
ada konsekuensinya ketika kita membahas beberapa sistem, misalnya mengerjakan soal atau yang lain ya di mekanika, dan kita mengabaikan massa beberapa benda. Akhirnya gaya logikanya ya, gaya tidak bisa bekerja di situ. Kenapa? Karena masanya kita abaikan atau masanya dianggap nol. Gitu. Masanya dianggap nol logikanya, berarti gayanya tidak bisa bekerja di benda itu tadi. Meskipun aslinya benda semacam itu pasti bermassa, gitu. Tidak mungkin nggak bermassa. Tapi ketika kita sudah mengasumsikan masanya diabaikan atau masanya nol, konsekuensinya adalah gaya tidak bisa bekerja pada benda tadi. Contohnya apa yang kita biasa abaikan masanya nol itu? Yaitu misalnya adalah tali gitu ya. Kita bisa membicarakan sistem kemudian talinya itu dianggap tidak bermassa. Itu kan seringnya gitu kan. Ya. Misal contoh kayak gini. Nah, ini ada balok misalnya di atas, kemudian ini ada tali gitu ya. Ada tali yang menghubungkan balok satu dengan balok dua. Ini balok A, balok B misalnya gitu. Kemudian dikenai gaya F gini. Kemudian tali ini dianggap tidak bermassa. Kalau tali dianggap tidak bermassa berarti tidak ada gaya yang bekerja kepada tali. Gitu ya. Berarti kalau gaya bekerja bisanya di mana? Ya di balok A atau di balok B. Tapi nggak bisa pada tali. Tali di sini hanya nanti untuk apa ya ya? Ya untuk sarana sehingga gaya bisa bekerja pada benda B yaitu gaya tegangan tali. Jadi ada gaya tegangan tali. Tapi gaya tegangan tali tidak bekerja pada tali. Dia bekerja pada benda A dan benda B. Itu maksudnya saya. Ya. Jadi ketika kita mengasumsikan tali tidak bermassa, konsekuensi logisnya adalah tidak ada gaya yang bekerja kepada tali. Terus kepada siapa? Ya kepada benda yang bermassa. Kalau yang bermassa adalah benda A dan benda B, maka ada gaya tegangan tali tapi bekerja pada benda A dan benda B, tidak pada tali. Gitu. Kemudian apalagi misal yang kita biasa asumsikan tidak bermassa? Pegas misalnya, pegas. Ini untuk penyadaran gitu ya. Pegas itu biasa kita asumsikan dia nggak bermassa. Misalnya gini ya, ini ada pegas misalnya. Jelek ya gambarnya, bentar. Biasanya ada pegas gitu, terus ada massa misalnya gitu ya. Ada benda bermassa M gitu. Kemudian kita sering mengatakan pegas tidak bermassa. Logikanya tidak ada gaya yang bekerja pada pegas, ya. Tapi adanya pegas ini menjadi sarana dapat bekerjanya benda pada M. Jadi ada gaya pegas, tapi gaya pegas itu bekerja kepada M, tidak kepada pegas, gitu ya. Kemudian misalnya gini ini. Pegas bekerja ya. Ada gaya bekerja pada M, gaya pegas. Yang bisa rumusnya min Kx itu ya, F itu min Kx itu. Ya itu. Itu bekerja pada siapa? Bekerja kepada M. Ya, benda bermassa M itu atau pada balok ya. Kemudian logikanya kalau ada benda ditarik gaya pegas ke kiri ini, F pegas ini. F ya, F pegas itu ya. Logikanya akan ada gaya aksi reaksi ya, hukum 3 Newton. Maka ada gaya reaksi itu harusnya ya. Terus gaya reaksi bekerja kepada siapa? Bukan kepada pegas, tapi kepada dinding gitu. Kepada dinding ini. Jadi dinding ini dikenai gaya yang dia arahnya berlawanan dengan gaya pegas itu. Ya, dan besarnya sama. Bekerja kepada dinding. Oke ya. Kemudian apalagi misal yang kita anggap tidak bermassa itu? Misalnya adalah katrol. Katrol dianggap tidak bermassa. Ya berarti tidak ada gaya yang bekerja kepada katrol. Jelas ya? Gitu. Jadi kalau misalnya apa misalnya? Katrol itu kalau misalnya ada katrol bebas gitu. Gini terus ada katrol itu ya. Nah, katrol ini lingkaran tapi nggak banyak susah ya. Gini ya, katrol ditarik ini ya, misalnya gini nih. Ditarik dengan gaya F ke atas misalnya gitu. Kemudian katrol ini terkait dengan balok bermassa M. Maka di sini ketika kita menganggap ini katrol ini tidak bermassa, maka tidak ada gaya yang bekerja pada katrol. Oh gitu, iya. Terus gayanya mana? Yang bermassa siapa? Yang bermassa adalah balok ini ya.
bermasa M. Maka ada gaya yang bekerja kepada M. Siapa itu? Yaitu tali ini. Arahnya ke atas itu ya. Jadi tali itu menjadi sarana sehingga gaya tegangan tali itu bisa bekerja kepada M. Arahnya ke atas. Oke. Kemudian gaya ini kan ada gaya F di sini dan ada gaya tegangan tali di sini. Oke, gaya tegangan tali ini. Nah, kalau seperti ini, maka logikanya menjadi terus tegangan tali ini bekerja kepada siapa? Yang arahnya ke atas nih ya, terus arahnya ke atas. F juga arahnya ke atas. Ini bekerja kepada siapa ini? F dan T ini. Nah, ternyata dia juga bekerja kepada M gitu. Kok begitu? Enggak kepada balok? Enggak, karena enggak kepada katrol, tidak. Karena katrol tidak bermasa. Ya, karena katrol tidak bermasa. Sehingga logikanya itu semacam ini, semacam M itu ditarik ke atas. Ya, M ditarik ke atas. Kemudian gaya ini kan gaya tadi ini misalnya T1 itu ya, ini T2 misalnya gitu. T2 ya. Tegangan tali kedua. Ini T1. Nah, T1 ini itu sama aja dengan gaya ini. T2 dengan ditambah dengan F. T2 ditambah dengan F itu sebenarnya adalah gaya yang sama dengan T1 gitu loh, Mas ngomong. Dianggap sama persis sebenarnya juga enggak, karena sebenarnya tidak ada katrol yang tidak bermasa. Katrol pasti bermasa gitu. Tapi ketika kita mengabaikan masa katrol, konsekuensinya adalah T1 itu menjadi sama saja dengan gaya T2 plus F. T2 plus F bekerja kedua-duanya pada M ya. Dilanjutkan, ini seperti lanjutannya ya. Ini seperti dilanjutkan dengan ini gitu. Dan dilanjutkan berarti sama ya, dan bekerja pada titik yang sama. Titik mana? Yaitu M itu tadi, massa. Sehingga kita bisa mengatakan T1 itu sama dengan T2 plus F. Gitu. Atau mungkin kita bisa mengatakan gini loh. T2 plus F ya, gaya yang atas itu adalah perwujudan lain atau tampilan lain dari T1. Ini kurang tanda panah ya gini ya. Kan vektor ya. Jadi gaya yang menarik M, gaya yang menarik massa M itu adalah T1. Tapi bisa tampil dengan gaya yang lain yaitu T2 plus F ya. Yang dua-duanya ke atas. Gitu ya. Kita akan coba lihat kasus lain ya, yang semacam itu. Misalnya gini, tegangan tali tadi ya, tegangan tali itu bekerja pada massa, tapi tali dianggap tidak bermassa. Kalau misal gini, misal ini lantai, kemudian ini ada benda bermassa M. Benda bermassa M ini ditarik dengan tali ke sana misalnya. Ini talinya ditarik. Ini tali. Nah, ditarik ke arah sana. Nah, kemudian misalnya ada dua tali. Biar bagus. Ada dua tali disambung ini. Tali satu warnanya merah. Kemudian disambung dengan tali yang warnanya hijau misalnya. Nah, dua tali disambung, talinya dari jenis yang berbeda, tapi pokoknya dua tali itu dianggap tidak bermassa. Ini sambung ya, disambung ya. Kemudian ditarik menggunakan tangan ke arah sana. Oke. Maka ada gaya tegangan tali di sini, di tali yang warna merah ya. Kita anggap misalnya tegangan tali satu gitu, yang berwarna merah. Apakah tegangan tali ini bekerja pada tali yang warna hijau? Aslinya iya, karena tali yang berwarna hijau itu pasti bermassa, nggak mungkin nggak bermassa. Tetapi konsekuensi kalau kita menganggap semua tali nggak bermassa, maka T1 harus bekerja kepada M. Jadi dia mau bekerja kepada yang warna hijau. Wah, yang warna hijau ini nggak bermassa, ya nggak bisa. Maka gaya T1 ini akan berlanjut ke mengenai M, gitu ya, mengenai M ini, mengenai M, sehingga M dikenai oleh T1. Nah, T1 apa T2? Nah, terus yang tali warna hijau misalnya punya tegangan tali ya sebesar T2 gini. T2 mengenai siapa? T2 mengenai M ya toh. T2 mengenai M. Lah T1 mengenai siapa? Mengenai M juga. Berarti dengan ini T1 itu harus sama dengan T2.
atau T1 adalah lanjutan dari T2 misalnya gitu. Dan sama-sama bekerja kepada M. Bukan dijumlahkan ya, tapi itu adalah semacam gaya yang sama tapi tampil dalam dua wujud yang berbeda gitu loh maksudnya. Ini T1 sama dengan T2. Logikanya seperti ini. Kemudian kasus lain. Misal sama-sama tali tadi ya. Misalnya gini, ini ada benda bermassa M, kemudian ada tali 1, ada tali 2, dua tali bekerja pada M. Kemudian ini dikaitkan ke batang, misalnya gitu ya. Ada batang, saya gambar warna ungu ya. Ada batang, tempat mengaitkan tali itu, kemudian batang itu ditarik dengan gaya ke sana. Atau tali lagi lah, ini tali, semuanya tali. Tali pertama itu ini, yang warna ungu saya gambar. Tali kedua adalah yang warna hijau. Tali ketiga adalah yang berwarna merah, misalnya gini. Maka lihat ini, ada tegangan tali dari tali yang warna ungu yang dia bekerja kepada M. Kepada M ini. Kita tulis T1 misal. Kemudian ada tegangan tali yang warna hijau bekerja pada M juga. Kita tulis sebagai T2 ya, misalnya gitu. T2. Nah, ini T2 ya, mungkin ya, pokoknya T1 T2. Kemudian ini ada tali yang warna merah T3. Kalau semua tali dianggap tidak bermassa dan batang yang ini juga dianggap tidak bermassa, ini ya, ini juga dianggap tidak bermassa, sehingga T3 itu bekerja kepada siapa? Apakah kepada batang itu? Enggak, karena batang itu dianggap tidak bermassa. T3 akan dilanjutkan ke M, sehingga T3 juga bekerja pada M. Akhirnya T3 itu menjadi sama dengan T1 plus T2. Ini konsekuensi logis ketika tali-tali dianggap tidak bermassa. Kemudian batang tadi juga dianggap tidak bermassa. Gini. Kemudian ini contoh dua kasus ya. Tapi biasanya kita kalau membahas tegangan tali itu kan biasanya ini tali terus kita gambar gini ya. Berarti ada gaya yang bekerja ini adalah T misalnya, itu bekerja pada yang sini. Nah, yang kemudian yang ini kan ada dua anak panah toh, ada dua anak panah. Yang anak panah ini itu bekerja kepada benda yang di sini. Nah, anak panah yang ke sana, yang ini ya, itu bekerja pada benda yang di sini. Ini aksi reaksi, aksi reaksi. Dan besarnya sama, arahnya berlawanan. Kalau misalnya kita lihat kasus yang ini tadi, itu gaya ini yang arahnya ke sana bekerja pada M, ini juga bekerja pada M. T3 ini yang arahnya ke sana juga bekerja kepada M. Nah, otomatis kan ini yang menarik ini ada bendanya toh, entah mungkin itu tangan atau apa yang menarik di sini ya. Ini mungkin tangan yang pakai untuk menarik atau mungkin dinding atau yang lain lah ya. Tapi ada benda di sini ini. Nah, itu gaya reaksinya berarti menjadi gini. Ada T3 yang arahnya ke sana ya, bekerja kepada ini, bermassa ini. Nah, kemudian gaya ini tadi, gaya yang ke sini itu sama dengan gaya yang ke sini. Ya, sorry ini. Gaya yang ke sini ditambah gaya yang ke sini. 2 ya. Jadi akhirnya gaya ini ditambah gaya ini itu sama dengan gaya ini, dan itu dua-duanya itu bekerja ya, baik ini ataupun ini itu sama-sama bekerja kepada massa yang di sini. Oke, itu konsekuensi logisnya seperti itu. Contoh lain misalnya pegas, juga pegas. Ketika pegas dianggap tidak bermassa, kemudian kita mendapatkan rumus apa tuh namanya, rumus pegas seri itu. Nah, pegas seri tahu ya, yang rumus pegas seri itu kalau ada 1/K seri sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Itu ada kan rumus seperti itu ya. Jadi gini, kalau mau dibahas gini, ada pegas satu gini, kemudian ada pegas lagi warna merah misalnya, disambung dengan pegas kedua, bekerja pada benda bermassa M.
bekerja kepada benda bermassa M. Oke. Kemudian pegas yang pertama punya tetapan pegas K1, pegas yang kedua punya tetapan pegas K2. Oke. Pegas yang satu ketika dia mengalami pertambahan panjang sebesar X1, misalnya pegas 1 ini sudah mengalami pertambahan panjang sebesar X1. Ya. Jadi misalnya punya pertambahan panjang, saya gambarnya gimana ya? Saya nggak menggambar vektor ya, pokoknya ini mengalami pertambahan panjang sebesar X1 misalnya gitu. Kemudian pegas yang kedua itu mengalami pertambahan panjang sebesar X2. Misalnya gitu. Oke, maka yang pertama ini saya gambar pakai warna apa ya? Hitam aja lah. Maka pegas 1 ini akan memberikan gaya sebesar min K1 X1 gitu ya. Kalau arahnya ke kiri saya tulis min gitu ya. Min K1 X1. Itu adalah F1 gitu ya. Ini. Kemudian K2 ketika mengalami pertambahan panjang sebesar X2 maka akan memberikan gaya sebesar min K2 X2. Min K2 X2. Oke. Kemudian ini adalah saya sebut sebagai F1 gitu ya, F1. Saya nggak pakai vektor karena satu dimensi ya, nggak usah, maksudnya nggak usah pakai gini gitu, karena arahnya cukup terwakili oleh minusnya itu ke kiri, berarti arahnya ke kiri. Kemudian ini ada gaya F2, ini besarnya. Nah kalau seperti ini, gaya F1 bekerja kepada siapa? Apakah bekerja kepada pegas yang warna merah? Tidak. Dia bekerja kepada M. Kenapa? Karena pegas dua-duanya dianggap tidak bermassa. Dan benda kalau nggak bermassa tidak bisa dikenai gaya. Demikian juga dengan F2, dia akan bekerja kepada M. Jadi F1 maupun F2 itu hanya tampilan lain dari gaya yang bekerja kepada M. Gitu ya. Nah, kemudian kita membayangkan kalau misalnya dua pegas ini diganti dengan sebuah pegas yang efeknya sama pada M. Berarti pegas yang bisa mengganti gitu ya, dua pegas ini. Jadi dua pegas ini bekerja pada M itu digantikan dengan sebuah pegas saja yang efeknya sama, membuat gerakan yang sama pada M. Namanya pegas yang tadi itu pegas wakilan ya, yang disebut sebagai pegas seri gitu. Oke, kalau misal ini diganti dengan sebuah pegas yang efeknya sama, saya gambar warna apa ya? Warna kuning, warna kuning. Jadi kalau misal ini diganti dengan sebuah pegas saja yang bekerja pada M yang warna kuning itu, maka pegas yang warna kuning itu berarti dia punya pertambahan panjang sebesar X1 plus X2. Gitu, dia punya pertambahan panjang yaitu jumlahan dari pertambahan panjang pegas 1 dan pegas 2, X1 plus X2. Dan dia punya tetapan pegas yang dinamakan KS. K seri gitu ya, K seri. Nah, kalau seperti itu berarti tadi kan gini ya. X1 ditambah X2 itu sama dengan X1 itu pertambahan pegas 1, pertambahan panjang pegas 1, X2 itu pertambahan panjang pegas 2 itu sama dengan X seri gitu ya. Pertambahan panjang pegas pengganti yang seri tadi. Oke. Kemudian lihat ini. Pegas pengganti yang seri itu yang warna kuning itu memberikan gaya kepada M. Sebesar apa? Sebesar F seri, satu gitu ya. Sebesar F seri. Ini. Ya kalau mau digambar ya berarti pegas kuning ini memberikan gaya, nggak kelihatan ya warna hitam ya. Memberikan gaya sebesar besarnya sama ya, gini ya. Sebesar F seri. F seri itu adalah gaya yang diakibatkan oleh pegas warna kuning yang hayal itu, yang pengganti. Nah, kalau seperti itu, maka rumusnya gaya itu kan pada pegas kan K kali min K kali X gitu ya. X-nya bisa X1, bisa X2, bisa X3. Nah, tapi kita lihat ini. Gaya warna kuning, gaya akibat pegas warna kuning yang bekerja pada M itu sama dengan gaya akibat pegas warna merah. Dan gaya akibat pegas warna merah juga sama dengan gaya akibat pegas warna ungu gitu, sehingga menjadi gini, X1 itu apa itu?
Kita catat dulu ya. Berarti kita catat ya, F seri itu sama dengan F 1 sama dengan F2 gitu ya. Itu hanya gaya dalam berbagai tampilan gitu. Sama-sama bekerja kepada M. Oke. Kemudian F itu kan Kx, sehingga X itu sama dengan F per K gitu ya. Berarti kalau X1 berarti sama dengan, atau pakai min ya, karena min Kx ya. Berarti ini adalah min F1 per K1 ya. Kemudian ini adalah min F2 per K2, itu X2 sama dengan XS itu seri adalah min Fs dibagi dengan Ks. Nah lihat ya, ini min dicoret aja ya, nggak penting. Kemudian lihat Fs sama dengan F1 sama dengan F2, sehingga ini juga bisa dicoret ini karena sama ya, sama. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah 1 per K1, satu di sini aja ya. Sehingga akibatnya menjadi 1 per K1. Apa agak sulit tulisnya. 1 per K1 ditambah 1 per K2 itu sama dengan 1 per Ks. Dan ini adalah rumus yang biasa kita hafalkan untuk susunan pegas seri itu. Ini akibat apa tadi? Akibat masa-masa masing-masing pegas itu diabaikan. Gitu. Kalau masanya nggak diabaikan, sebenarnya nggak tepat-tepat seperti ini. Ya. Ini karena masanya diabaikan, sehingga gayanya itu sama semua tadi. Menjadi seperti ini akibatnya. Contoh lain lagi, misal pada kesetimbangan semacam ini, pernah ya lihat soal kayak gini, pernah pasti. Ini misalnya ada atap ya, dinding, kemudian ada tali, ada tali, ada tali, terus bendanya ini diam, nggak bergerak, berarti dia seimbang. Nah, ada benda bermassa M gitu. Oke, benda ini diam, berarti benda ini kenapa diam? Karena ada gaya yang arah ke bawah, yaitu gaya gravitasi yang menarik M, dan ada gaya tegangan tali ini yang juga menarik M tapi arahnya ke atas. Dan karena sama maka dia diam. Kemudian perhatikan, di sini kan ada tegangan tali kan? Kalau digambar dua ya gini, berarti dia ada yang bekerja pada dinding, ada yang bekerja pada yang selain dinding. Yang mana itu? Nanti kita bahas. Tapi saya nggak mau bahas yang ini ya, saya mau bahas yang arah ke atas saja. Yang arah. Kalau ke dinding kan jelas bekerja pada dinding. Saya mau membahas yang ini dan ini. Misalnya tegangan tali 1, ini adalah tegangan tali 2, tegangan tali 2, yang kesini adalah tegangan tali 3. Kalau T1 jelas dia bekerja pada M. Kalau semua tali dianggap tidak bermassa, apakah T2 dan T3 bekerja? Apakah T2 dan T3 bekerja pada tali yang ini? Tali yang ini? Ya tidak. Kenapa? Karena tali ini dianggap tidak bermassa. Otomatis T2 dan T3 juga bekerja kepada M. Ya. T2 dan T3 juga bekerja kepada M. Tapi bukan kok dijumlahkan. Jadi T2 kalau dijumlahkan dengan T3, itu hasilnya harus sama dengan T1. Gitu. T2 dijumlahkan dengan T3, hasilnya harus sama dengan T1 karena dia adalah tampilan lain ya. T2 plus T3 ini itu adalah tampilan lain dari T1 yang sama-sama bekerja kepada M. Nggak usah saya tulis ya, tapi T2 plus T3 itu sama dengan T1. Gitu. Tapi sebenarnya tidak ada gaya yang bekerja pada titik ini, sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena tidak bermassa, gitu ya, tidak bermassa. Meskipun mungkin kita bisa salah sangka ya, ada gaya bekerja pada titik ini. Ya sebenarnya iya, cuman karena kita mengabaikan massa sehingga konsekuensinya seperti itu. Oke, itu yang tentang gaya hanya bisa bekerja pada massa. Saya bahasnya sampai setengah jam, nggak apa-apa ya, yang penting paham. Jadi yang pertama yang tadi saya bahas itu, bahwa gaya itu hanya bisa bekerja pada massa. Kalau enggak bisa. Kemudian yang kedua, saya mau bahas tentang kebiasaan kita menyederhanakan melihat suatu sistem itu dengan menganggap sistem itu adalah benda titik.
benda titik itu gimana? Emang ada apa benda yang titik? Titik itu maksudnya adalah panjangnya 0, lebarnya 0, tingginya 0, berarti volumenya 0 itu ya, volumenya 0 dan punya massa. Ada bah? Adakah benda yang seperti itu? Tidak ada kan sebenarnya. Berarti benda titik itu adalah hanya apa namanya? Pengidealan kasus. Tapi sebenarnya tidak ada benda titik. Jadi kita anggap ada benda titik. Ini pun juga bukan titik ya. Kenapa? Kalau saya mau gambar titik yang benar-benar titik, nggak bisa saya gambar. Karena ketika saya gambar gini aja kecil ya, meskipun kalau masih kelihatan, berarti pasti lebarnya nggak nol, tingginya nggak nol, ininya nggak nol ya, semuanya nggak nol, volumenya nggak nol. Nah, maka sebenarnya kita nggak bisa gambar titik. Terus saya mau gimana kalau nggak bisa gambar titik? Ya, tetap saya gambar ya, tapi gambar ini salah gitu. Karena ini bukan titik. Anggap saja ini titik, volumenya nol. Gitu. Maka kalau kita ngomong benda titik, ya, titik itu mau berputar mau gimana pun kita nggak usah bahas perputarannya dan sebagainya. Kenapa? Ya karena dia titik, ya. Kecuali kalau dia benda, ya. Panjangnya kelihatan, ininya kelihatan, lebarnya kelihatan. Itu dia mau berputar, itu kita bisa melihat perputarannya. Tapi kalau titik mau berputar atau gimana pun kita nggak bisa melihat. Tapi kalau dia bergeser kita bisa melihat gitu ya. Ya pokoknya titik ini bergeser itu kita bisa melihat lah. Meskipun sebenarnya kita juga nggak bisa lihat titik. Adalah pokoknya emang agak susah ya ngomongnya ya. Tapi kalau dia bergeser kita bisa melihat dalam tanda petik ya, kita bisa melihat. Gitu. Tapi kalau dia berputar kita nggak bisa melihat perputarannya. Sehingga kita tidak perlu membahas perputaran benda titik atau rotasi benda titik, nggak perlu. Maksudnya rotasi yang sumbu rotasinya itu ada di benda titiknya, ya, bukan di luar. Kalau kalau titik ini berputar mengelilingi titik ini, dia berputar gini ya kelihatan. Maksudnya kalau misal benda ini berputar dengan sumbu ini yang di titik itu, ya nggak kelihatan gitu ya. Maksudnya itu. Jadi kita tidak perlu membahas rotasi benda itu terhadap suatu sumbu yang sumbunya itu melalui titik itu. Itu nggak perlu dibahas. Gitu. Nah, konsekuensinya nanti ketika kita membahas benda itu dianggap benda titik, yaitu tadi kita nggak perlu membahas rotasi. Jadi ada gaya-gaya bekerja pada titik itu. Nah, kemudian gaya totalnya kita jumlahkan gitu kan. Itu kalau benda titik. Maksudnya ada F1, ada F2, ada F3. Maka gaya totalnya adalah penjumlahan vektor itu. Nah, tetapi yang kita anggap benda titik biasanya tidak benar-benar bentuknya titik seperti itu. Biasanya balok juga kita anggap titik, ya. Biasanya balok kita anggap titik, mobil kita anggap benda titik, gitu. Dan lain-lain kita anggap benda titik ya. Jadi bendanya besar gitu misalnya. Tapi dalam perhitungan kita menganggap benda ini sebagai benda titik. Menganggap benda ini sebagai benda titik, maka ada gaya yang bekerja pada di benda ini, misalnya F1 bekerja pada benda itu, ada F2 bekerja pada benda itu juga di titik yang berbeda. Lihat ya, di titik yang berbeda. Ada F3 dan seterusnya. Kalau kita tidak ngomong dalam konteks benda tegar, maka gaya-gaya ini itu dianggap bekerja pada titik yang sama. Saya ulang ya. Ketika kita menganggap benda ini sebagai benda titik meskipun aslinya bukan benda titik, maka gaya-gaya itu akan bekerja pada titik yang sama meskipun aslinya dia bekerja pada tempat yang berbeda-beda. Ya, ketika kita menganggap dia adalah benda titik meskipun tidak ada yang namanya benda titik sebenarnya. Dan akhirnya kalau misal eh, apa namanya ini benda yang besar ini yang kita anggap benda titik itu dia berotasi terhadap suatu sumbu yang melalui pusat masanya, gitu. Maka kita tidak perlu memperhatikan perputaran benda itu dan itu nggak penting. Gitu ya. Jadi gini. Ketika kita menganggap benda yang bukan titik, kemudian kita anggap dia sebagai titik, maka letak titiknya itu di mana? Letak titiknya itu adalah di pusat massa. Gitu. Jadi sebenarnya ada pembahasan khusus tentang pusat massa.
Tapi ketika kita membahas benda itu sebagai benda titik tanpa kita membahas pusat massa pun, sebenarnya kita sudah terkait dengan yang namanya pusat massa. Artinya kita menganggap bahwa benda itu berada di pusat massanya. Gitu. Jadi kalau dia berputar terhadap suatu sumbu di pusat massanya, kita nggak usah menganggap benda itu berputar. Gitu ya, itu logikanya seperti itu. Nah, kemudian yang bagian manakah yang harus dianggap sebagai benda titik? Nah, itu suka-suka kita. Misalnya kita melihat suatu sistem, ya. Ini ada benda 1, ada benda 2, ada benda 3, ada benda 4, misalnya gitu, ada benda 5. Nah, misalnya ini sistem partikel atau apa ya yang lain. Apakah benda titik itu harus dianggap untuk kelima-limanya ini? Kelima-limanya itu dianggap sebagai satu benda. Dia itu benda titik tadi. Ataukah yang dianggap benda titik harus yang satu ini, satu saja? Atau yang dianggap benda titik harus 3, atau gimana? Itu nggak ada ketentuan, ya, nggak ada ketentuan. Itu suka-suka kita. Suka-suka kita menganggap yang manakah yang kita anggap sebagai benda titik. Tapi konsekuensinya adalah otomatis nanti gaya-gaya yang diperhitungkan akan berbeda. Ya. Jadi yang mana yang harus kita anggap sebagai benda titik? Suka-suka kita. Tapi konsekuensinya adalah gaya yang bekerja nanti akan berbeda. Gitu. Sebagai contoh, kita biasa dihadapkan dengan kasus seperti ini. Ini lantai, kemudian ada balok, misal ya. Kemudian ada balok lagi di atasnya. Oke. Lihat ya. Kemudian antara balok 1, ini misalnya punya massa M1, punya massa M2 gitu ya. Antara benda bermassa M1 ini dengan lantai itu ada gaya gesek misalnya. Arahnya ke sana. Ada gaya gesek. Kemudian misalnya M2 dengan M1, misalnya ini M1 ditarik ke sana misalnya oleh gaya F. Oke. Kemudian M1 juga ada gaya gesek terhadap M2. Arahnya ke sana ya. Ini. Arahnya ke sana misal. Ini F1, ini F2 misalnya gitu. F1, F2. F2 itu gaya yang bekerja pada M1 tetapi akibat keberadaan M2 ya. Untuk saya tulis F1 2 aja ya. Ada F2 aja nggak apa-apa. Kalau notasi itu saya nggak penting, yang penting paham ya. Kemudian M2 terkenai gaya arahnya ke sana bekerja pada M2 ya, yaitu F2 bar misalnya gitu, atau F2 aksen gitu ya. Ini pakai gini semua ya karena vektor ya, sorry. Jadi F2 dengan F2 aksen itu aksen reaksi. F2 itu bekerja pada M1, F2 aksen bekerja kepada M2. Oke. Misalnya kayak gini. Nah, ini yang harus kita anggap sebagai benda titik yang mana? Yang M1 saja atau M2 saja atau M1 dan M2 satu paket itu. Suka-suka kita, tapi konsekuensinya adalah gaya yang akan kita perhitungkan nanti berbeda. Misalnya, kita menganggap benda titik itu adalah M1. Berarti fokus kita itu hanya tertuju pada M1. Berarti kita tidak membahas M2 gitu ya. Berarti kita sedang membahas M1. Nah, kalau seperti itu, ini saya hapus lagi ya. Kalau seperti itu, kita hanya fokus pada M1, maka gaya-gaya yang bekerja pada M1, berarti ini M1 aja ya. Gaya-gaya yang bekerja kalau kita menganggap M1 adalah benda titik, itu yang bekerja adalah ada gaya F ke arah sana, gitu ya. Kemudian ada gaya yang ke kiri F1 dan F2. F1 dan F2, besar mana F1 atau F2? Ya tergantung ya. Ini misalnya besar yang F1. Ini F2. Nah, seperti ini misalnya. Jadi gaya yang kita perhatikan itu. Kalau kita menganggap benda titiknya adalah M2, berarti fokus kita adalah pada M2,
maka M2 dikenai hanya satu gaya, yaitu F2 aksen ya. Kalau kita hanya fokus pada M2, kita anggap dia sebagai benda titik, maka F2 hanya dikenai satu gaya, yaitu F2 aksen. Jelas ya? Kemudian kalau kita memandang M1 dan M2 sebagai satu kesatuan, sehingga yang kita anggap benda titik adalah benda dengan massa M1 plus M2 ya, benda titik ya. Gini aja lah, ini massanya adalah M1 plus M2, M1 plus M2, maka gaya yang bekerja adalah gaya mana saja, ketiga-tiganya bekerja ya, baik itu F1, F2 maupun keempat-empatnya sorry ya, baik itu F1, F2, F2 aksen maupun F. Tapi lihat bahwa F2 dan F2 aksen kan awalnya itu F2 bekerja pada M1 dan F2 aksen bekerja pada M2. Tapi kalau kita anggap satu kesatuan gini, maka F2 dan F1, F2 dan F2 aksen, saya ulang ya, F2 dan F2 aksen berarti menjadi bekerja pada titik yang sama ketika kita anggap bahwa itu satu benda titik. F2 bekerja pada M1, F2 aksen bekerja pada M2. Tapi kemudian dua gaya itu seolah-olah bekerja pada titik yang sama. Akibatnya lenyap, kita bisa menjumlahkan ya. Tapi kalau pada titik yang berbeda kita nggak bisa menjumlahkan benda itu. Tapi kalau gaya itu. Tapi kalau dua gaya itu bekerja pada titik yang sama, kita bisa menjumlahkan dan hasilnya adalah 0. Sehingga gaya yang bekerja pada M2 plus M1 ini ya, M1 plus M2 adalah hanya F1 dan F, F1 dan F gitu. Hanya ada F1 dan F gini, dan masanya adalah M1 plus M2. Kemudian di manakah letak titiknya itu kalau kita menganggap sebagai benda titik, yaitu di pusat massa M1 dengan M2. Tapi kalau kita menganggap M1 sebagai benda titik, maka pusat massanya adalah di pusat massanya M1. Kalau kita menganggap M2 adalah benda titik, maka pusat massanya adalah di pusat massa M2. Oke, satu contoh lagi ya setelah ini. Kalau kita punya gini, massa, kemudian ditarik ke sana misalnya oleh gaya F. Oke, ini kan ada tegangan tali ya, ada tegangan tali. Tegangan tali ini yang arah, ini saya kasih dulu masanya. Ini M1, ini M2. Nah, perhatikan sekarang gaya tegangan tali yang ini, yang ini itu bekerja kepada yang arah ke sana ya, maksudnya arah ke kanan itu bekerja pada M1. Gaya yang ke tegangan tali yang ke kiri itu bekerja pada M2. Oke, kalau misalnya kita menganggap benda titik itu adalah hanya M1, yang kita tinjau adalah M1, maka gaya yang bekerja pada M1 adalah gaya ini, tegangan tali saja yang arahnya ke kanan ya, yang arah ke kanan. Nah, ini saya mau nunjuknya kok agak susah ya, ke kanan ini. Kemudian kalau yang kita tinjau hanya M2, maka gaya yang bekerja adalah F dan tegangan tali yang arah ke kiri. Oke. Tapi kalau kita meninjau benda titiknya adalah M1 plus M2, dua-duanya ini kita tinjau secara bersamaan, satu buah titik, kita anggap sebagai satu buah titik, maka gaya yang bekerja adalah hanya F. Ini katakanlah nggak ada gaya gesek ya, maksudnya kan saya nggak gambar ya, gaya geseknya misalnya 0, nggak usah misalnya gitu, misalnya licin, maka gaya yang bekerja adalah hanya F. Kenapa? Karena gaya tegangan tali yang ke arah kanan dengan gaya tegangan tali yang ke arah kiri dianggap bekerja pada titik yang sama, dan itu besarnya sama, arahnya berlawanan sehingga saling menghilangkan gitu ya. Tapi kalau tidak dianggap bekerja pada titik yang sama, nggak bisa saling menghilangkan. Jelas ya? Sehingga tadi seperti tadi ya, gaya yang bekerja adalah hanya F kalau kita memandang dua-duanya ini satu paket, satu kesatuan gitu, sebagai benda titik. Itu ya, paham ya? Sampai 44 menit ya. Kayaknya saya ngomong tuh cuma itu aja, cuman saya rasa saya perlu menekankan itu. Jadi memang agak panjang penjelasan saya. Gitu ya.
Kemudian saya masih pengen menambahkan satu lagi ya. Gak apa ya, saya tambahkan satu lagi sedikit. Misalnya, ini ada benda gini, ada benda lagi di atasnya. Kemudian ini ditarik oleh pegas. Kemudian pegasnya dihubungkan dengan tali, ini tali. Nah, kemudian tali ini ditarik dengan gaya F. Dengan gaya F. Oke, berarti tegangan tali ya sama dengan F itu ya. Tegangan tali itu. Nah, tegangan tali ini yang sama dengan F, akhirnya saya tulis F apa? F itu otomatis akan sama dengan gaya pegas ini. Gaya pegas. Ini kasusnya gini. Sorry, saya lupa nggak menyebutkan. Pegas dan tali dua-duanya dianggap nggak bermassa. Gitu ya. Maka gaya F ini akan sama dengan gaya pegas yang arahnya ke kanan, kalau seperti ini ya. Ini F pegas. F sama dengan F pegas. Dan F pegas otomatis ya Kx tadi ya. Kalau dia mengalami pertambahan panjang sebesar X. Kemudian Fp sama dengan F. Dan Fp bekerja kepada siapa ini? Bekerja kepada M1 atau bekerja kepada M2? Oke, kalau kita memandangnya tergantung kita menganggap yang benda titik yang mana gitu. Kalau benda titiknya adalah M1 ya berarti Fp bekerja pada M1. Tapi fokus kita sekarang hanya tertuju pada M1. Kalau antara M1 dengan M2 ada gesekan, oke, maka kalau kita tertujunya hanya pada M1, maka M1 dikenai gaya Fp atau gaya F, itu sama saja, dan gaya gesek dengan M2 atau dengan lantai juga, kalau misal dengan lantai ada gesekan ya. Kemudian kalau misalnya kita hanya meninjau M2, maka M2 dia dikenai gaya gesek saja dengan M1. Nah, kalau kita meninjau secara satu kesatuan M1 dengan M2, M1 dengan M2 dianggap satu titik gitu, maka gaya yang bekerja pada M1 dan M2 itu adalah Fp atau F itu sama saja, dan gaya gesek dengan lantai kalau ada. Tapi antara gaya gesek tapi gaya gesek antara M1 dengan M2 nggak usah diperhatikan kalau kita memandang M1 dan M2 adalah satu buah kesatuan. Oke, gitu. Sorry, ini sudah 47 menit. Berarti kalau kita rangkum, ada dua yang saya bahas tadi. Dua tapi saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama adalah gaya hanya bisa bekerja pada benda bermassa. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah kita sering membahas benda-benda itu kita idealkan sebagai benda titik. Tapi sebelum saya akhiri, ada yang kelupaan sedikit. Jadi selama ini tadi yang kita bahas itu gaya-gayanya adalah gaya-gaya dalam arah mendatar ya. Gaya gesek, gaya tarik, kiri kanan kan mendatar semua. Tapi kalau kita membahas gaya yang arah vertikal juga kita bicarakan, itu juga bisa sebenarnya kita bicarakan juga. Saya tambah sedikit ya. Jadi ketika kita membahas ini tadi ya, yang ini tadi, kemudian mana lagi ya, yang ini tadi, itu kita cuma membahas gaya-gaya yang arah mendatar. Tapi sebenarnya kan ada toh gaya yang arah vertikal. Cuman tadi nggak kita bahas ya. Tapi sebenarnya ada, yaitu gaya berat dan gaya normal ya, gaya berat, gaya normal. Nah, kalau seperti ini, kalau kita meninjau M1 saja ya berarti gaya yang arah vertikal sekarang itu adalah gaya berat M1 ini kan. Oke. Apakah ada gaya normal? Ya, ada gaya normal yang arahnya ke atas ini ya. Akibat sentuhannya M1 dengan lantai. Gitu. Kemudian M1 juga menderita gaya normal yang arahnya ke bawah akibat keberadaan M2. Gaya sentuhan M1 dengan M2. Ada gaya normal arah ke bawah yang diderita oleh M1. Oke. Kemudian kalau kita meninjau M2, maka gaya yang bekerja pada M2 adalah yang arah vertikal ya sekarang, itu adalah gaya beratnya M2 dan gaya normal yang arah ke atas akibat sentuhannya dengan M1. Oke, gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau kita membahas M1 dan M2 sebagai satu kesatuan ya, kita membahas gaya yang arah vertikal, berarti gaya normal akibat sentuhan M1 dengan M2 itu nggak usah kita bicarakan karena saling menghilangkan nanti.
Jelas ya. Secara umum kalau tentang gaya sentuhan itu ada dua macam ya. Ya sebenarnya yang sering kita bicarakan ada dua, yaitu gaya gesek dan gaya normal. Jadi kalau gaya gesek itu yang arah gayanya itu searah atau searah dengan bidang sentuhnya, ya. Atau gayanya itu arahnya ada di bidang sentuh itu. Yang misalnya gaya gesek ya, lantai ini kan di sini bidang sentuhnya. Itu gaya gesek itu di sini ya, ke sana itu. Tapi kalau gaya normal, satu lagi itu gaya normal ya. Itu arahnya adalah tegak lurus bidang sentuhnya. Jadi kalau ini bidang sentuh, arahnya misalnya ke atas, itu gaya normal. Ada dua gaya sentuh itu, gaya kontak yang sering kita bicarakan, yaitu gaya gesek dan gaya normal. Oke ya, mohon maaf ini berpanjang lebar sekali. Yang intinya yang penting paham lah. Mohon maaf kalau terlalu panjang videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.